Salam radiasi untuk kita semua. Radiologi Dosen Disimus by Teaching We Learn. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai radiosensitivitas jaringan dan organ. Seperti yang kita ketahui, radiosensitivitas adalah tingkat sensitivitas terhadap paparan radiasi yang berhubungan dengan kematian, khususnya kematian reproduksi atau reproduktif sel. Sedangkan jaringan ini dalam biologi, jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Sedangkan organ ini adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh itu terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh ini terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang radiosensitivitas jaringan dan organ. Yang pertama adalah pengertian dari radiosensitivitas ini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Ini merupakan tingkat sensitivitas terhadap paparan radiasi yang berhubungan dengan kematian sel atau hilangnya kemampuan sel untuk melakukan pembelahan setelah sel melakukan mitosis. Di review yang kami akan bahas di dalamnya ini terkait dengan diferensiasi dan proliferasi sel. Kemudian ada hukum Bergoni dan Tribundeau. Ini sangat erat hubungannya terhadap jaringan dan organ. Kemudian selanjutnya adalah kategori sel menurut Rubin dan Casaret. Yang pertama adalah terkait dengan hukum Bergoni dan Tribundeau. Yang pertama, stem cell ini bersifat radiosensitif. Semakin matang sebuah sel, semakin resisten sel tersebut terhadap radiasi. Jadi dapat saya simpulkan di sini, semakin matang sel atau semakin tua sel itu, sebuah sel, maka semakin resisten sel tersebut terhadap radiasi. Semakin mudah sebuah jaringan dan organ, maka semakin radiosensitif. Ini sensitivitasnya tinggi maksudnya. Jadi sel-sel baru yang dibentuk ini semakin mudah sebuah jaringan atau sebuah organ, baik itu sel juga, ini akan semakin radiosensitif. Nah, ketika level aktivitas metabolik sel tersebut tinggi, maka sensitivitas sel tersebut terhadap radiasi juga tinggi tentunya. Sedangkan ketika tingkat proliferasi sel dan pertumbuhan dalam jaringan meningkat, maka sensitivitas juga meningkat. Kita lanjutkan. Sensitivitas jaringan terhadap radiasi didasarkan pendapat Bergoni dan Tribundeau, yaitu sifat proliferasi atau memperbanyak diri dengan membelah suatu sel. Semakin proliferasi aktif, maka semakin sensitif terhadap radiasi. Nah, ini adalah penggolongan radiosensitivitas menurut Rubin dan Casaret. Di sini ada vegetatif intermitotic cell atau VIM. Nah, di sini dapat saya jelaskan mungkin untuk ciri-cirinya. Ini umumnya sel yang paling sensitif terhadap radiasi. Pada vegetatif intermitotic cell ini pada umumnya adalah sel yang paling sensitif terhadap radiasi. Mereka berumur pendek sebagai sel individu, sifatnya primitif, dan mereka biasanya membelah secara teratur untuk menghasilkan sel anak. Beberapa di antaranya akan masuk ke dalam proses diferensiasi dan yang lainnya tidak akan berdiferensiasi, tetapi tetap menjadi sel intermitosis vegetatif. Seperti itu kurang lebih ciri-cirinya dari VIM ini.
Selanjutnya yang DIM atau DIM, ini differentiating intermitotic cell. Nah, ini ciri-cirinya adalah sel-sel relatif radiosensitif, tetapi umumnya agak kurang sensitif terhadap radiasi dibandingkan sel intermitosis vegetatif. Jadi DIM ini tidak sesensitif FIM. Sel ini juga relatif berumur pendek sebagai individu dan diproduksi pada pembelahan sel intermitosis vegetatif. Sel ini biasanya membagi dari waktu ke waktu untuk sejumlah divisi, dan mereka berdiferensiasi sampai tingkat tertentu antar divisinya. Semakin terdiferensiasi, maka semakin tidak sensitif terhadap radiasi. Nah, itu kurang lebih sifat dari DIM di sini. Kemudian yang ketiga di sini ada multipotential connective tissue cell atau MPC di sini. Kelas ini berada di antara sel-sel yang relatif radiosensitif di kelas 1 dan 2 dan sel-sel yang relatif radioresisten di kelas 4 dan 5, di tengah-tengah ya. Sel-sel ini dapat membelah secara tidak teratur atau sporadis dalam waktu dan sebagai respon terhadap berbagai rangsangan khusus. Dan mereka umumnya mampu menjalani transisi dari satu ke bentuk morfologis dan fungsional lainnya di bawah pengaruh berbagai rangsangan. Kemudian tentang hidup sel ini sebagai individu sehubungan dengan satu bentuk fungsi mungkin sangat bervariasi. Tetapi dalam kondisi normal rata-rata lebih lama daripada sel-sel di kelas 1 maupun kelas 2. Jadi waktu hidupnya sel MPC ini lebih tinggi daripada sel di kelas VIM dan DIM. Selanjutnya yang keempat adalah reversing post-mitotic cell atau RPM. Nah, secara umum sel ini relatif tahan radiasi. Sel-sel ini mengalami kehidupan yang relatif lama sebagai individu, biasanya tidak mengalami pembelahan reguler atau periodik pada orang dewasa dan umumnya tidak membelah kecuali dalam kondisi abnormal yang menghadirkan rangsangan khusus. Ini sel ini tidak terlalu sensitif. Selanjutnya adalah fixed post-mitotic cell atau FPM. Nah, ini sel-sel dalam kelas ini umumnya merupakan sel yang paling tahan terhadap radiasi. Sel ini biasanya tidak membelah atau telah kehilangan sepenuhnya kemampuan untuk membelah dalam keadaan apapun dan sangat terdiferensiasi secara morfologis dan sangat terspesialisasi dalam fungsi. Kurang lebih umur dari sel ini sangat panjang dan yang lain memiliki umur yang relatif pendek, tetapi semuanya mengalami perubahan, penuaan dan progresif sampai dengan kematian sel juga. Yang demikian tadi beberapa ciri-ciri dari masing-masing penggolongan radiosensitivitas ini, baik itu FIM, DIM, MPC, RPM maupun FPM di sini. Nah, selanjutnya ini adalah klasifikasi radiosensitivitas Lorentz oleh Rubin dan Casares juga. Ini FIM di sini, ini karakteristiknya ini adalah membelah dengan cepat. Contohnya ini tipe A ada spermatogonia, ada sel kripta, ada eritroblast usus, kemudian sel basal, epidermis. Radiosensitivitasnya adalah paling radiosensitif. Ini paling sensitif. Begitu juga dengan yang ke bawahnya ini ya, semakin kuat selnya. DIM ini aktif melalui pembelahan. Kemudian contohnya adalah intermediate, spermatogonia, myelocyte.
Kemudian radio sensitivitasnya adalah radio sensitif relatif di sini. Kemudian ada MCT di sini, membelah secara tidak rutin. Di sini sel endotel contohnya, maupun fibroblast. Ini radio sensitivitasnya adalah radio sensitivitas menengah, tidak sensitif, dim dan VIM. RPM juga sama, dalam keadaan normal tidak ada, tapi mempertahankan kemampuan yang berbeda, lebih kebal yang di sini, lebih kuat ya sel. Contohnya adalah sel parenkim, sel limfosit, ATI. Ini adalah radio resisten relatif di sini. Sedangkan yang terakhir FVM ini tidak melakukan pembelahan. Kemudian beberapa sel, contohnya adalah saraf sel otot, RBC, eritrosit, kemudian spermatozoa. Paling tahan terhadap radiasi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang ini keempat ini. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi radiosensitivitas sel. Ada grup 1, grup 2, grup 3 di sini. Ini sangat radiosensitif. Ini adalah radiosensitif yang relatif. Kemudian sensitivitas yang menengah. Ini contohnya limfosit dewasa, eritroblast. Kemudian yang radiosensitif relatifnya adalah spermatogonia tertentu, sel granulosa, myelosit, kemudian sel kripta usus. Kemudian yang sensitifnya di tengah-tengah, ini ada sel basal epidermis, sel endotel, sel kelenjar lambung. Kemudian ada osteoblast, kondroblast, spermatosit, ini ada spermatid. Selanjutnya pada kelompok lainnya, grup 4 di sini ada yang relatif radioresisten. Ini udah agak lumayan kebal sel-sel tersebut. Contohnya adalah granulosis, osteosit, spermatozoa, eritrosit di sini. Kemudian ada yang sangat tahan terhadap radiasi. Ini adalah fibrosit, kondrosit, sel otot maupun sel saraf. Nah, selanjutnya terkait dengan jaringan dan organ yang mengandung kumpulan sel-sel yang radiosensitif akan sensitif terhadap radiasi. Demikian juga sebaliknya. Jaringan dan organ yang mengandung sel-sel yang radioresisten maka akan resisten pula terhadap radiasi. Jaringan dan organ tersusun atas dua kompartemen, yaitu parenkim dan stroma namanya. Kompartemen parenkim ini terdiri dari sel-sel karakteristik dari jaringan atau organ tersebut. Bagian ini bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu tipe sel. Contoh organnya adalah testis, sistem hemapoietik, kulit, dan usus. Sedangkan pada kompartemen stromal terdiri dari jaringan, konektif, dan vaskularisasi yang mensupport struktur dari organ. Nah, ini contohnya. Ini parensim, ini stroma. Ini ya contoh gambarnya seperti ini, parenkim dan stroma itu. Nah, sensitivitas jaringan dan organ terhadap radiasi adalah fungsi dari sel yang paling sensitif pada jaringan atau organ tersebut. Atau organ yang mengandung sel radiosensitif akan radiosensitif. Contohnya testis, bone marrow. Kemudian yang kedua, jaringan atau organ yang mengandung sel resisten akan resisten pula terhadap radiasi. Contohnya itu adalah liver, muscle, dan nerve, saraf di situ. Kemudian pada jaringan atau organ yang mengandung sel-sel yang berseri perkembangannya seperti testis, dan maka sensitivitasnya adalah fungsi dari sel yang paling sensitif. Nah, di sini digambarkan adalah sel sperma. Nah, ini termasuk FIM ya di sini ya, termasuk golongan yang kelas terakhir. Oke. Terakhir itu yang apa namanya? Ini termasuk yang
Nah, disinilah yang paling tahan terhadap radiasi. Oke, harusnya kan dari sini ya kita membacanya. Oke, dari spermatogonium. Nah, ini masih radiosensitif sekali terhadap radiasi. Ini masuk ke golongan FIM ini, sini vegetative intermitotic cell. Di sini adalah sel yang sangat sensitif terhadap radiasi. Nah, kemudian sampailah dia pada periode ini antara pembelahan meiosis 2 di sini sudah masuk ke spermatik. Di sini dia sudah masuk fase yang deep atau differentiating intermitotic cell. Di sini, nah ini masuk kelas kedua. Di sini masih sensitif juga, lumayan sensitif tapi tidak sensitif dari FIM di sini. Kemudian jadilah sel sperma. Ini sudah sel yang radioresisten. Di sini ya istilahnya itu yang kebal terhadap radiasi. Sel sperma ini. Nah, selanjutnya mekanisme kerusakan radiasi pada jaringan atau organ yang mempunyai kompartemen parenkim bersifat lebih dari radiosensitif seperti FIM atau DIM, maka kerusakan akibat radiasi lebih disebabkan karena hancurnya sel-sel parenkim tersebut. Sedangkan pada yang parenkimnya bersifat radioresisten atau lebih tahan terhadap radiasi, ini contohnya RPM dan FVM, maka kerusakan radiasi terjadi secara tidak langsung karena adanya penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah yang mengganggu suplai oksigen dan nutrisi ke kompartemen parenkim. Nah, ini yang menyebabkan mekanisme kerusakan dari sel-sel tersebut. Nah, kemudian evaluasi dari radiosensitivity ini adalah ada banyak endpoint biologik ketika berbicara tentang radiosensitivitas dari berbagai populasi sel. Misalnya, patahnya kromosom atau matinya sel. Oleh karena itu, maka kriteria yang digunakan harus spesifik ketika mendiskusikan tentang radiosensitivitas sel. Kemudian untuk inherent versus conditional sensitivity. Inherent sensitivity adalah seperti pada hukum Bergoni Tribundeu yang menyatakan bahwa radiosensitivitas dipengaruhi oleh diferensiasi dan proliferasi sel. Kemudian conditional sensitivity adalah radiosensitivitas bisa dipengaruhi oleh faktor di luar sel seperti faktor kimia dan LET radiasi. Kemudian inherent sensitivity tidak pernah berubah, tapi conditional sensitivity yang dapat dimodifikasi untuk menaikkan atau menurunkan radiosensitivitas sel. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan radiosensitivitas jaringan dan organ. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan disertakan di kolom komentar. Salam radiasi untuk kita semua.